Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini pada video ini saya akan memberi label dikhususkan untuk para pecinta glove Adidas yang ori. Karena kalau yang tidak ori, video kali ini tidak akan berguna sama sekali. Oke. Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang komparasi mengenai glove Adidas model lama dengan glove Adidas model baru gitu ya. Bukan berarti yang terbaru gitu, tapi model baru. Adapun yang dibahas pada video kali ini itu mengenai pemilihan material, kelebihan dan kekurangan, dan mana yang paling worth it untuk kita kiper-kiper yang mayoritas ya adalah kiper tarkam, mana yang lebih cocok menggunakan yang seri lama atau kayak yang seri baru. Oke. Jadi di sini untuk contoh yang untuk seri lama kita menggunakan glove Adidas Predator 2015 ya, Predator Instinct 2015. Dengan untuk yang seri barunya kita ambil contoh glove Adidas Predator Mutator ya. Di glove ini saya menggunakan seri yang menggunakan fingertip, sama-sama yang seri fingertipnya. Karena di sini kita juga akan membahas perbedaan, jadi kita menggunakan seri yang sama. Oke. Kita akan membahas mengenai materialnya terlebih dahulu. Kita bahas dari yang seri lama ya, 2015. Kita bahas satu persatu dari backhand. Untuk backhand yang seri 2015 ini, backhandnya dia menggunakan neoprene sekitar 3 mm dan juga bodinya latex, mungkin di kisaran soft atau super soft latex ya. Oke. Dengan rubber punch zone yang solid, dan dia ini bukan inject rubber. Kalau menurut penilaian saya di sini dia adalah rubber yang dicetak lalu dijahitkan pada backhand ya. Untuk seri lama dia menggunakan double strap dan juga untuk bagian wrist ya dia langsung neoprene langsung nyambung di wrist ini. Dia menggunakan neoprene langsung. Oke. Itu untuk bagian bodinya. Sementara itu untuk bagian lateksnya, di sini dia menggunakan all round latex dengan yang bagian oranye ini mereka sebut sebagai Nova latex. Jadi di sini ada dualitas apa sih namanya? Ada dua latex dalam satu glove ya. Dan juga di sini ada fitur abrasion zone. Oke. Untuk desainnya di sini adalah desain roll fingertip. Karena untuk Adidas tahun 2018 ke bawah, 2018, 17, 16 dan seterusnya, dia menggunakan cut roll sebagai paduan untuk cut fingertipnya. Lalu di sini dia juga menggunakan double wrap latex ya, pada jempol ini satu dan di sini satu. Untuk ketebalan lateksnya sendiri itu normal 4 mm, sekitaran 4 mm ya. Lalu juga apalagi ya? Oke, mungkin itu aja dulu untuk perkenalannya. Lanjut kita perkenalan singkat dengan seri Mutator. Seri Mutator ini untuk backhandnya dia menggunakan full knitting dengan inject rubber. Ya dimana kalau inject rubber itu dia langsung rubbernya dipasang atau diinstalasi di bagian backhandnya atau knittingnya ya. Lalu untuk seri ini, seri fingertip yang ini dia menggunakan cut hybrid ya, cut hybrid untuk seri fingertip ini. Karena menurut beberapa sumber kalau bahan knitting itu tidak cocok
dipasangkan atau didesain dengan model roll finger gitu ya, sehingga otomatis karena penggunaan hybrid card ini dia tentunya menggunakan gaset ya, tentunya dia menggunakan gaset di sini. Oke, selanjutnya apalagi yang mau kita bahas? Oh ya, untuk jenis latex yang digunakan di sini adalah latex URG1 ya, URG1, atau ini bisa dibilang latex promonya Adidas, yang dimana latex ini hanya digunakan oleh kiper-kiper ambassador ya biasanya, dan jarang sekali dijual umum. Sekalipun ada jual umum itu pasti ya harganya sangat mahal. Baik, untuk urap lateknya dia hanya satu urap latek di sini, bagian jempol atas. Oke, dah. Kita saja akan bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bagian. Langsung kita akan bandingkan. Cus. Oke. Kita akan bandingkan pertama di bagian backhand. Untuk bagian backhand dari Adidas 2015 ini, dia cenderung lebih tebal dibandingkan dengan backhand yang menggunakan bahan keniting. Karena backhand bahan keniting ini dia keniting tok dan tidak ada laminasi busanya, sementara kalau pada yang 2015 karena dia itu backhandnya latex dan juga dia dilapisi neopren, jadi dia terasanya lebih lembut karena neopren itu sendiri seperti busa menurut saya juga ya. Jadi dia lebih lembut dan lebih terasa safety aja di tangan gitu. Namun kalau untuk bobot glove Adidas Mutator jauh lebih ringan ketimbang yang glove Adidas Instinct ini. Untuk kelebihan dari glove yang berbahan keniting selain dia ringan adalah dia itu tidak mudah rusak ya, berbeda dengan yang backhandnya latex seperti ini. Apalagi ini lateksnya di sini dia hanya di printing atau di sablon gitu ya, jadi dia ketika terkena abrasi dia langsung mengelupas seperti ini. Bisa kita lihat di sini dia langsung mengelupas seperti titik ini ya, seperti itu. Untuk yang glove seri Instinct ini, bagian panzonnya untuk menurut saya yang menggunakan lebih jauh lebih enak ketimbang dengan seri Mutator, karena balik lagi dia backhandnya menggunakan neopren sehingga daya redamnya lebih baik, dan ketika kita meninju bola fitur yang atau cetakan yang dibuat seperti datar dengan sedikit gradasinya itu membuat kontrol ke bola itu jauh lebih nyaman dan lebih presisi ketika meninju bola dibandingkan dengan seri Mutator, yang mana ketika kita meninju bola daya redamnya tidak sebaik yang Instinct. Oke, untuk bagian wristnya, bagian wrist yang seri Mutator atau seri yang menggunakan keniting jauh lebih baik dibandingkan seri yang Instinct yang menggunakan neopren. Kenapa demikian? Ada kendala di mana saya di sini menemukan ketika ini glove ini sudah rutin saya gunakan, sangat-sangat rutin. Dia itu ada seperti, nampak gak ya? Ini seperti belel gitu, dia kayak kalau bahasa kita itu kayak melar gitu, tapi dia agak balik lagi gitu ya, sehingga itu cukup merusak bagian wristnya, bagian pergelangannya. Makanya untuk beberapa seri glove, baik itu glove luar seperti Uhlsport ataupun glove lokal seperti PGS dan lain sebagainya yang menggunakan wrist neopren, dia pasti menggunakan easy entry agar ketika memasukkan tangan itu dia tidak terbebani ke bagian neoprennya. Nah, sementara kalau Adidas Instinct ini dia masih sangat terbebani ke bagian neoprennya. Jadi neopren itu bakal cepat rusak sih sebenarnya. Terlebih ukuran
pergelangan untuk Adidas Instinct ini terbilang kecil. Oke. Untuk yang seri mutator ini dia jauh lebih elastis dan jauh lebih nyengkram ketimbang yang seri Instinct tadi. Sehingga ketika memasukkan tangan ke glove itu akan, ya mungkin tidak semudah neopren masuknya, tapi ketika sudah masuk tangan ke dalam glove, Bagioris ini akan langsung nyengkram karena dia knitting itu sangat lentur ya, dia tidak mudah rusak atau belel seperti itu. Baik, kita langsung. Oh ya, untuk Bagioris untuk yang seri lama itu pasti dia menggunakan strap. Strap di sini dia berfungsi sebagai penyesuaian keketatan pada bagian pergelangan ya. Jadi ada beberapa kiper yang dia kurang suka glove yang ketat di pergelangan, ada yang suka ketat di pergelangan ya, tergantung selera masing-masing. Sementara kalau untuk seri knitting ini yang strapless, dia ya seberapa ukuran tangan kita disitulah dicetaknya, ibaratnya seperti itu kan. Dan kelemahan dari glove strapless ini adalah kurang cocok digunakan untuk orang yang mempunyai pergelangan kecil seperti saya. Oke. Untuk dari segi model body yang menggunakan glove knitting umumnya itu terlihat lebih ramping dan lebih slim ketimbang dengan seri yang lama ya, apalagi seri itu roll ya. Untuk glove yang knitting ini fittingnya ini size 8,5, fittingnya sama dengan size 7 roll cut, yang mana berarti seri lama itu memang sizingnya cenderung sedikit lebih besar dibandingkan yang seri baru. Oke. Kita membahas bagian latex yang bagian paling penting. Ini jujur saja, kalau untuk bagian latex ya, seri Instinct jauh sangat unggul ketimbang seri mutator. Secara grip mereka tidak terlalu jauh berbeda karena memang bahan dasarnya kotak latex. Namun di sini untuk yang seri URG yang menggunakan latex URG atau pada seri mutator, dia itu adalah upgrade dari kotak latex itu sendiri atau upgrade-nya dari round latex ini ya, sehingga dia mempunyai struktur yang atau punya tingkat kelembutan yang sangat-sangat lembut sehingga rawan abrasi ya. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita bermain di lapangan yang firm ground ke hard ground ya jarang lapangan di Indonesia itu dia soft ground, pastinya dia kalau nggak firm ground hard ground gitu ya, itu sangat-sangat rawan abrasi seperti ini. Glove ini pemakaiannya umurnya hanya 3-4 bulan saja dan kondisinya sudah seperti ini. Dan ini sangat jarang saya gunakan, paling saya hanya menggunakannya seminggu atau 2 minggu sekali. Dan itu sangat-sangat harmful ya, ibaratnya sangat-sangat merusak ya. Karena standar latex ini sangat lembut. Dia kalau boleh saya nilai ini 1-10 untuk grade-nya adalah 9,5/10. Sementara kalau untuk durability-nya itu 3/10. Berbanding terbalik atau sedikit jauh di bawah dengan seri yang all round, yang dimana all round ini sudah saya gunakan kurang lebih sebulan lebih, dan itu sangat rutin, seminggu mungkin bisa sampai 2 kali ya. Dan abrasi yang terjadi itu hanya abrasi yang sangat-sangat minim, titik-titik seperti ini saja ya, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah, bahkan yang sebelah kanan dia hanya bagian sini saja tuh yang abrasi. Tentu hal ini juga dipengaruhi faktor adanya di sini anti abrasi ya, abrasion zone-nya yang berbahan dasar rubber
sehingga itu ketika tangan salah mendarat, yang terkena duluan itu adalah bagian rubbernya itu, sehingga dampaknya ke latex tidak terlalu signifikan. Untuk dari fungsional, sebelum kita lanjut, untuk penilaian saya untuk grip dari glove allround ini atau glove yang Instinct ini, itu nilainya berkisaran 9/10 untuk gripnya, dan durability-nya standar 6-7/10. Yang tentunya untuk dari segi latex ini sudah jelas ini lebih unggul dibandingkan yang seri baru. Oke. Apalagi yang mau kita bahas? Oh iya, dari segi efektivitas cut fingertip di seri lama yang bercampur dengan model roll itu jauh lebih efektif dan lebih berguna ketimbang cut fingertip yang seri keluaran baru. Kenapa demikian? Karena fingertip klasik pada seri Instinct ini, dia memang latex yang dilipat ke bagian backhand, sehingga ketika kita mengetik bola, bagian ujung jari ini tidak akan cepat rusak karena dia memang terbantu atau tertahan dengan bagian latex yang dilipat ke belakang. Berbeda dengan seri yang model baru, yang dimana fingertipnya itu sebenarnya bukan fingertip kalau menurut saya, karena di sini ada jahitan lagi, jahitannya terpisah, sehingga tetap aja dampak yang diterima itu ya kalau kita ngintip dari ujung jari, ya di sini dampak yang diterima dia nggak akan terbantu atau tertahan dengan latex yang ada di belakangnya gitu. Oke, langsung saja kita untuk overall. Saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan yang seri lama ketimbang seri baru. Kenapa demikian? Pertama, seri lama itu dia kalau kita carinya sekarang itu harganya tentu akan jauh lebih murah dibanding harga pasar. Perlu kita ketahui bahwasannya ini glove ini sebenarnya bandrolnya ada $139 atau berkisaran hampir 2 juta. Hampir 2 juta, dan saya mendapatkannya jauh di harga pasar, jauh di bawah 1 juta, jauh banget. Sehingga ini kalau mau digunakan ya ini masih sangat-sangat worth it gitu. Berbanding dengan seri-seri yang seperti Mutator ini saja itu bandrolnya masih 1 juta ke atas kalau misalnya kalian mau mencarinya sekarang ya, atau yang sekarang ada itu seri H itu 2 jutaan, malah mahal banget gitu kan. Untuk yang penggunaannya cuma di tarkam ya itu sangat-sangat worth it dengan ketahanan lateksnya yang sangat tidak baik. Namun kelemahan dari yang seri Instinct ini atau seri lama itu adalah sudah sangat langka untuk dicari. Sementara untuk yang seri yang seperti ini itu masih banyak beredar. Bisa ditemukan di Siong Fosfor, Rumah Kiper maupun Thunder G Castor ya. Oke. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Jikalau ada hal yang ingin ditanyakan seputar kedua glove ini, atau ingin butuh saran dan lain sebagainya, itu boleh tulis di kolom komentar. Bagi yang berkenan boleh like dan subscribe-nya, tapi kalau enggak ya juga gak apa-apa. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.